Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang rancang bangun aplikasi peminjaman alat kebersihan dengan sistem barcode berbasis Android di Politeknik Gajah Tunggal. Di sini kami beranggotakan ada Rizky Fadila sebagai ketua, ada Rian Novandi, Yoga Sanjaya, Umi Khairia, Sigel Caniago. Nah, selanjutnya latar belakang. Berdasarkan survei yang kita lakukan dengan pertanyaan, apakah Anda pernah suatu hari tidak kebagian alat kebersihan pada saat piket kampus? Kita mendapatkan 14,3% yaitu menjawab tidak, dan sisanya itu ya. Selanjutnya, menurut Anda, apakah alat kebersihan sudah sesuai tata letaknya? Dan kita mendapatkan hasil 60% itu menjawab tidak. Kemudian 11,4% itu menjawab ya, dan juga 28,6% itu mungkin. Nah, selanjutnya di sini kita ada Fishbone sebagai kurangnya alat kebersihan di tunggal. Dari permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan, kemudian kita bikin sebuah fishbone yang kita hasilkan jadi seperti ini. Ada 4 bagian, yaitu ada demand, alat, manajemen, sama metode. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Apa sih yang menyebabkan semuanya yaitu terjadi karena adanya faktor penyebab alat kebersihan berkurang dan tidak terletak pada tempatnya. Kemudian yang kedua itu gimana sih cara mengatasinya? Gitu. Selanjutnya ya tujuan penelitian yaitu mengatasi faktor penyebab kurangnya alat kebersihan. Yang kedua, merancang aplikasi peminjaman alat kebersihan agar dapat mengatasi kurang dan hilangnya alat kebersihan. Selanjutnya, manfaat penelitian yaitu untuk memudahkan mahasiswa dalam mengecek peralatan kebersihan yang hilang atau penempatan alat yang tidak sesuai. Selanjutnya ada batasan masalah, yaitu membuat aplikasi peminjaman alat kebersihan dengan sistem barcode berbasis Android. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Penelitian sebelumnya, yang pertama di tahun 2017, penelitiannya tentang aplikasi sistem informasi persediaan barang pada PT Sumber Trijaya berbasis barcode scanner Android. Lalu di tahun 2017 juga penelitiannya tentang perancangan aplikasi sistem inventory barang menggunakan barcode scanner berbasis Android. Lalu ada di tahun 2016, dia tentang perancangan aplikasi barcode sebagai alat kasir pembaca barcode berbasis Android, studi kasus pada toko teras. Lalu di dasar teori yang pertama ada manajemen persediaan. Itu info persediaan alat yang ada, lalu barcode yaitu media yang akan di-scan untuk merekam data. Lalu yang ketiga ada permodalan sistem, yaitu sistem desain atau model yang akan digunakan untuk aplikasi ini. Lalu database, yaitu tempat penyimpanan data yang terekam tadi dari barcode. Lalu yang kelima ada Android, itu sistem operasi. Mengapa menggunakan Android bukan iOS? Karena sampai sejauh ini aplikasi yang kami buat itu baru untuk pengguna Android. Lalu selanjutnya ada Meet App Inventor, yaitu media web untuk membuat aplikasi. Kami menggunakan ini. Lalu ada barcode generator, dia adalah media juga aplikasi untuk pembuatan barcode. Tahap selanjutnya itu alur penelitian. Di slide ini kita dapat lihat flowchart dari alur penelitian itu. Yang pertama mulai, setelah itu mencari masalah. Setelah masalah ditemukan, kita identifikasi masalah tersebut. Setelah itu, kita tahu rumusan masalahnya dan kita cari solusinya. Setelah itu, studi literatur. Selanjutnya, identifikasi variabel penelitian.
Setelah identifikasi variabel penelitian, kita melakukan pengumpulan data dengan cara kuesioner. Setelah melakukan pengumpulan data, kita buat aplikasi. Nah, di dalam pembuatan aplikasi ini ada proses namanya verifikasi, di mana aplikasi yang telah kita buat apakah telah sesuai dengan project yang kita buat. Jika aplikasi sesuai, maka akan ke proses selanjutnya. Dan jika tidak sesuai, maka akan kembali ke proses sebelumnya, yaitu pembuatan aplikasi. Jika telah lulus dari verifikasi, setelah itu kita melakukan analisa. Nah, hasil analisa itu kita cantumkan dalam hasil penelitian. Selesai. Nah, selanjutnya, tahap perancangan aplikasi. Dapat kita lihat flowchart dari perancangan aplikasi ini, yaitu pertama mulai. Setelah mulai, kita ke halaman menu utama. Di halaman menu utama ini ada dua menu, yaitu menu pinjam dan menu simpan. Menu pinjam digunakan untuk meminjam alat yang akan dipinjam, sedangkan menu simpan adalah alat yang menu pengembalian yang telah dipinjam sebelumnya. Dua menu ini menggunakan penginputan menggunakan barcode. Jika alat yang telah di-scan dengan barcode, maka data tersebut akan dikirim ke database. Masuk ke slide hasil aplikasi. Berikut tampilan aplikasi yang sudah jadi. Di sini kita punya 3 tombol, yaitu tombol simpan, tombol pinjam, dan tombol keluar. Jika tombol simpan diklik, maka dia akan keluar tampilan seperti ini. Jika tombol pinjam diklik, maka dia akan keluar tampilan seperti ini. Jika tombol keluar diklik, maka dia akan menutup aplikasi. Cara menggunakan aplikasi. Sebelum kita meminjam alat kebersihan, kita harus membuka aplikasi, kemudian kita klik tombol pinjam, keluar tampilan seperti ini. Lalu kita isi text box sesuai data yang diminta, kita isi tanggal, kita isi name, kita isi nama, kita isi kelas, kita scan barcode pada barang, kita scan barcode area. Jika semua sudah terisi, kita klik OK. Jika ada data yang masih salah, kita bisa klik hapus, kemudian kita klik OK. Jika ingin menutup aplikasi, kita bisa klik keluar. Lalu sebelum kita mengembalikan alat, kita harus membuka aplikasi, kemudian kita klik simpan, lalu keluar tampilan seperti ini. Kemudian kita isi text box sesuai data yang diminta, kita isi tanggal, kita isi name, kita isi nama, kita isi kelas, kita scan barcode pada barang, kita scan barcode area. Jika semua sudah terisi, kita klik OK. Jika masih ada data yang salah, kita bisa menghapusnya dengan klik tombol hapus, kemudian klik OK. Jika ingin menutup aplikasi, kita bisa klik keluar. Berikut tampilan data yang berhasil masuk ke database. Yang pertama ini ada data peminjaman alat kebersihan yang berhasil masuk database seperti ini. Lalu yang kedua ada data pengembalian alat kebersihan yang berhasil masuk ke dalam database. Database yang digunakan yaitu TinyWeb Database yang disediakan oleh App Inventor. Kita lanjut di uji aplikasi di lapangan. Di sini kami melakukan sampel terhadap 5 orang, yang mana hasilnya itu kami sajikan dalam bentuk diagram berikut. Di diagram ini kita dapat melihat perbandingan pengembalian alat tanpa menggunakan aplikasi dan dengan menggunakan aplikasi. Di sini dengan tanpa menggunakan aplikasi, kita lihat dari 5 orang peminjam hanya yang mengembalikan sesuai dengan tempatnya itu hanya 4 orang. Sedangkan yang menggunakan aplikasi, dari 5 orang meminjam, itu 5 orang mengembalikan alat sesuai dengan tempatnya. Hal ini dikarenakan jika kita menggunakan aplikasi, kita dapat memonitor alat itu dipinjam oleh siapa, kelas berapa, dan dipinjam di mana. Jadi kita dapat mengetahui alat itu dipinjam oleh siapa dan
dikembalikannya di mana kita dapat mengetahui melalui aplikasi ini. Sedangkan jika kita tidak menggunakan aplikasi, kita tidak tahu apakah dia mengembalikan alatnya itu sesuai pada tempatnya atau tidak. Jadi resiko untuk kehilangan alat itu lebih besar tanpa menggunakan aplikasi. Selanjutnya yaitu keuntungan penggunaan aplikasi ini. Yang pertama yaitu untuk mempermudah memonitoring alat kebersihan. Jadi kita dapat mengetahui alat kebersihan ini dipinjam di area mana, itu kita dapat mengetahuinya, dan dikembalikan di area mana pun kita dapat mengetahuinya. Dan selanjutnya yang kedua yaitu dapat mencatat data pemakai alat kebersihan. Jadi data pemakai alat kebersihan itu kita dapat ketahui misalnya dari NIM pemakai, dari namanya dan kelasnya. Jadi kita tahu siapa saja yang memakai dan mengembalikan alat kebersihan ini. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, alat kebersihan tersimpan sesuai pada tempatnya. Ya, jadi dengan menggunakan aplikasi ini kita itu dapat menyimpan alat kebersihan sesuai pada tempatnya masing-masing. Misalnya kita meminjam alat kebersihan ini di musola, jadi kita kembalikan juga di musola. Jika kita mengembalikannya di taman atau melati, kita dapat melihat melalui aplikasi bahwa kita tidak mengembalikan alat sesuai dengan tempatnya. Jadi seperti itu. Dan itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.